Di sebuah desa kecil di pedalaman Inggris abad ke-19, seorang pria bernama Thomas Whittaker. Ia menjalani hidupnya dalam pemberontakan dan kepahitan, menjauh dari kasih ibunya dan mengabaikan suara Tuhan. Namun, ketika badai besar menenggelamkannya ke dalam arus sungai yang ganas, takdir membawanya ke sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Seorang wanita buta bernama Eliza menyelamatkannya, bukan hanya dari kematian, tetapi dari kehampaan jiwanya. Di tengah kobaran api yang menguji keberaniannya dan doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan untuknya, Thomas harus menghadapi pertanyaan terbesar dalam hidupnya, apakah masih ada jalan pulang bagi hati yang telah lama tersesat? Di desa kecil bernama Everbrook, kehidupan berjalan sederhana, namun tak selalu mudah. Hujan sering turun membasahi tanah, menciptakan jejak-jejak di jalanan berlumpur yang perlahan mengering di bawah matahari yang jarang muncul. Di desa ini, seorang pemuda bernama Thomas Whittaker, 27 tahun, hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Sejak kecil, Thomas dikenal sebagai anak yang pemberontak. Ibunya, Margaret Whittaker, seorang wanita beriman yang lembut, selalu berdoa agar anaknya menemukan jalan Tuhan. Namun, doa itu terasa sia-sia. Thomas tumbuh menjadi pria keras kepala, pemabuk, dan sering terlibat perkelahian di penginapan desa. Ia membenci gereja, membenci pendeta, dan yang paling ia benci, Tuhan. Pada suatu malam badai, Thomas pulang dalam keadaan mabuk. Saat melewati tepi sungai Everbrook, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Arus deras menyeretnya, tubuhnya menghantam batu-batu tajam, dan kesadarannya mulai menghilang. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan samar seorang pria tua berjubah putih di seberang sungai. "Belum waktunya bagimu, kembalilah," suara itu bergema di kepalanya. Pagi harinya, Thomas terbangun di tepi sungai. Tubuhnya penuh luka, tetapi masih hidup. Seorang gadis desa bernama Eliza Crawford menemukannya dan merawatnya di rumahnya. Eliza adalah seorang gadis buta, tetapi hatinya penuh cahaya iman. Di bawah perawatannya, Thomas mulai mendengar sesuatu yang selama ini ia abaikan. Firman Tuhan. Hari demi hari, Eliza menceritakan kisah tentang kasih Tuhan, pengampunan, dan harapan. Namun, Thomas menolaknya dengan sinis. "Jika Tuhan itu ada, mengapa aku mengalami semua ini?" tanyanya dengan getir. Eliza tersenyum meskipun matanya tak bisa melihat. "Mungkin karena Tuhan sedang mencoba membawamu kembali dengan caranya." Kata-kata itu menghantam Thomas lebih keras daripada pukulan siapapun yang pernah ia lawan. Selama ini, ia menyalahkan Tuhan atas semua luka dan kehilangan yang ia alami. Tapi benarkah Tuhan yang menjauh? Atau justru dirinya sendiri yang lari? Suatu malam, desa Everbrook mengalami kebakaran besar. Angin kencang membawa api dari lumbung gandum ke rumah-rumah penduduk. Semua orang berlari panik, mencoba menyelamatkan apa yang bisa mereka selamatkan. Di tengah kekacauan, suara seorang anak kecil terdengar dari dalam rumah yang terbakar. Itu suara adik Eliza. Tanpa berpikir panjang, Thomas menerobos kobaran api. Panas membakar kulitnya, asap menusuk paru-parunya, tetapi ia terus maju. Dengan sekuat tenaga, ia menggendong anak itu dan berlari keluar tepat sebelum atap rumah runtuh. Saat Thomas jatuh tersungkur di tanah, tubuhnya penuh luka, ia mendengar suara tangisan gembira. Anak itu selamat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Thomas merasakan sesuatu yang berbeda. Ia telah mengorbankan dirinya untuk orang lain, dan di dalam hatinya ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah kejadian itu, Thomas tak lagi sama. Ia berhenti minum, mulai bekerja untuk membantu desa, dan sering mengunjungi gereja, tempat yang dulu ia benci. Ia mendatangi makam ibunya, menyesali semua luka yang pernah ia berikan padanya. Pada suatu hari Minggu, di hadapan seluruh desa, Thomas berdiri di gereja Everbrook dengan suara gemetar. "Aku telah menghabiskan hidupku melawan Tuhan, tapi ternyata Dialah yang selalu mengulurkan tangannya kepadaku. Aku tersesat, tapi sekarang aku pulang." Eliza tersenyum di bangku gereja. Meskipun ia tidak bisa melihat Thomas, ia tahu hati yang keras itu telah luluh. Dari pemabuk yang kasar menjadi seorang pria yang hidup untuk melayani. Dari seseorang yang membenci Tuhan menjadi seseorang yang mengandalkannya. "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru,
dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 26. Seberapapun dalam seseorang terjatuh, selalu ada tangan yang siap mengangkatnya kembali. Tuhan berbicara melalui berbagai cara, melalui kesulitan, melalui orang-orang yang diutusnya, dan bahkan melalui penderitaan yang mengarahkan kita kembali kepadanya. Saat kita berani menyerahkan diri, saat itulah Tuhan bekerja mengubah hati yang keras menjadi hati yang penuh kasih dan pengharapan. Karena pada akhirnya, perjalanan iman bukan hanya tentang menemukan jalan pulang, tetapi tentang membiarkan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang baru. Kisah Thomas Whitaker adalah pengingat bahwa tidak ada hati yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Tuhan. Karena di saat kita merasa paling tersesat, Tuhan tetap meninggalkan jejak di tanah basah, agar kita tahu jalan untuk pulang. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir. Semoga kisah ini dapat menginspirasi untuk lebih bertumbuh dalam iman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang lainnya. God bless you all and see you. Bye.